Hai, selamat datang di podcast Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Gadjah Mada. Kali ini Anda bersama saya, Randi Wirasanandiatama, yang akan menjadi host Anda dalam serial podcast kali ini. Nah, kali ini kita akan mendapatkan satu tamu, yaitu Dr. Nur Rahmat Yuliantoro. Beliau adalah Ketua Departemen Ilmu Hubungan Internasional yang juga seorang ahli mengenai Cina, gitu ya, sinolog ternama lah di Indonesia. Hai Mas Rahmat. Halo Randi. Ya, kami berdua sebenarnya sering mengampu kelas mengenai Cina, tapi hari ini kita akan spesifik mengundang Mas Rahmat sebagai host. Mas Rahmat, kalau boleh kita awal ngobrol ya, awal bicara, topik kali ini, podcast kali ini adalah Cina dan demokrasi. Untuk mengawali topik Cina dan demokrasi ini, sebenarnya saya punya dua isu yang menurut saya bisa jadi pemancing yang menarik ya buat. Iya, silakan. Pertama, kalau kita lihat memang pandemi kali ini merebak di mana-mana, punya banyak korban, dan seringkali di dunia internasional ada perdebatan sengit gitu ya, dalam tanda kutip. Banyak kalangan yang kemudian menuduh Cina sebagai negara awal pandemi ini muncul tidak bergerak, tidak merespon secepat mungkin gitu. Malah cenderung menutup-nutupi. Itu yang kita lihat. Itu satu sisi yang kemudian berujung pada isu ya karena Cina nggak demokratis, karena Cina otoriter, cenderung menutup-nutupi, maka pandemi ini makin parah gitu. Itu satu sisi. Di sisi yang lain jelas kita tahu ada protes yang berkepanjangan di Hong Kong. Lagi-lagi isunya adalah betapa pemerintah Beijing, pemerintah pusat berusaha untuk mengontrol kondisi sosial politik di Hong Kong, termasuk dengan adanya dugaan mereduksi kondisi kualitas demokrasi di Hong Kong. Lagi-lagi dua isu ini kan saling berpaut dan ujungnya bermuara ke isu demokrasi di Cina. Menurut saya jadi hal yang menarik. Menurut Mas Rahmat, bagaimana sih konteks besar di Cina, terutama nih Mas? Menurut saya kalau kita lihat sejarah Cina ini kan juga unik ya sebenarnya, karena ada peristiwa misalkan Tiananmen di tahun 1989. Menurut Mas Rahmat, bagaimana sih kondisi yang sebenarnya terjadi dan dalam konteks demokrasi di Cina? Nah, kaitannya dengan yang tadi Mas Randi bilang soal demokratisasi di Cina, ini memang persoalan yang menjadi salah satu perhatian banyak orang yang mengkaji isu Cina, khususnya di hari-hari ini, di mana tadi ada disebut soal pandemi COVID-19 yang berasal dari Cina, dan Cina seolah-olah menutup-nutupi kejadian sesungguhnya. Kemudian situasi yang sekarang sedang berlangsung di Hong Kong itu juga menjadi perhatian kita semua, dan itu menunjukkan bahwa Cina bukanlah negara yang demokratis. Tetapi kalau kita kembali ke 31 tahun yang lalu, ketika terjadi apa yang disebut sebagai insiden Tiananmen di tanggal 4 dan 5 Juni 1989, jadi baru beberapa hari yang lalu ya kita peringati insiden tersebut. Ini menunjukkan kepada kita bahwa persoalan demokratisasi di Cina adalah persoalan yang sudah begitu lama menjadi salah satu isu penting di negara tersebut. Dan apa yang terjadi di Tiananmen 31 tahun yang lalu dan kemudian terefleksikan pada isu-isu pandemi dan isu Hong Kong, ini membuat kita bertanya-tanya apa sebenarnya yang bisa kita letakkan dalam konteks relasi antara Cina dengan demokrasi. Nah, kita tahu bahwa insiden Tiananmen 4 dan 5 Juni 1989
ada banyak demonstran menuntut perbaikan sistem politik, menuntut keterbukaan kepada pemerintah Cina, tetapi mereka ditanggapi dengan kekerasan. Militer datang ke Beijing, mereka kemudian menghadapi para demonstran dengan senjata, dan Mas Andi bisa lihat sendiri ya waktu kita datang ke Tiananmen ya tahun 2014 kalau saya tidak keliru, itu tempat yang sangat luas di mana ada banyak orang berkumpul di sana, dan kemudian dunia menyaksikan bahwa pada saat itu Cina sangat tidak terbuka pada proses demokratisasi, kekerasan yang dilancang oleh militer kemudian menjadikan pemerintah Cina pada saat itu masih dipimpin oleh Deng Xiaoping menghadapi kecaman dari dunia internasional karena penanganan militer terhadap kaum demonstran itu. Nah, dari sana kemudian insiden Tiananmen menjadi salah satu penentu utama atau salah satu babak utama dalam perjalanan panjang sejarah politik Cina, dan ini penentu yang boleh dibilang penentu yang kelam ya, karena faktor kekerasan tadi itu, tetapi juga ini menunjukkan bahwa pemerintah Cina bukanlah pemerintah yang terbuka terhadap ide-ide demokrasi sampai dengan sekarang. Oke. Hal yang menarik ya Mas dalam konteks ini. Kalau misalkan kita cek, ini kan berarti agak mirip dalam, kalau mungkin saya boleh untuk menganalogikannya dalam konteks sejarah Indonesia, agak mirip dengan ini ya, momen pra-reformasi begitu. Banyak protes mahasiswa dan sebagainya, tapi ini ujungnya agak berbeda gitu. Ujungnya malah pemerintah nasional Beijing saat itu mengerahkan militer untuk kemudian quote unquote, memang saya tidak ingin mengatakan untuk membunuh, tapi banyak yang kemudian ditumpas begitu ya, perlawanan mereka ini. Dalam konteks demokrasi ini maknanya apa Mas? Apakah kemudian terjadi titik balik sejarah Cina yang tidak mungkin akan berubah lagi atau bagaimana? Seperti yang tadi saya sampaikan ya di penjelasan sebelumnya, bahwa Tiananmen itu mengajarkan kepada kita setidaknya dua hal. Hal yang pertama adalah bahwa rakyat Cina tidak selamanya atau tidak semuanya tunduk begitu saja kepada kepentingan penguasa, kepada partai yang berkuasa di negeri itu, dan oleh karena itu kemudian ketika mereka merasa tidak ada keterbukaan, ketika mereka merasa hak-hak mereka ditindas, hak politik mereka dirampas, mereka bersuara untuk menunjukkan ketidaksenangan mereka sekaligus menuntut adanya perbaikan. Yang kedua, sebaliknya adalah pemerintah Cina kemudian melihat insiden Tiananmen pada waktu itu sebagai sebuah bentuk penentangan terhadap legitimasi politik mereka. Nah, perlu saya tambahkan di sini, ketika itu partai yang berkuasa di Cina itu terbagi dua ya, antara mereka yang mendukung demonstran, ini kelompok boleh dibilang kelompok liberal gitu, dengan kelompok dalam tanda kutip kelompok garis keras, kelompok yang tidak suka kepada para demonstran karena mereka dianggap merongrong kewibawaan partai. Nah, yang menang adalah kelompok yang garis keras ini. Sehingga sejak itu sampai dengan sekarang, segala sesuatu yang mengumpulkan massa dalam jumlah besar dan mereka menyuarakan sesuatu yang bertentangan dengan kepentingan partai, maka partai akan melihat itu sebagai sesuatu yang mengancam legitimasi mereka, dan oleh karena itu mereka merasa punya hak untuk mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan, mencegah jangan sampai demonstrasi itu bertambah luas dan membahayakan kekuasaan mereka. Nah, dampak langsungnya adalah kemudian sistem politik Cina sampai dengan sekarang kita lihat masih belum menjadi sistem politik yang terbuka,
kebijakan pemerintah sangat represif ya. Bisa kita lihat misalnya dalam kasus pandemi kemarin ya, di awal Januari misalnya, kalau saya tidak keliru, salah seorang dokter di Wuhan yang tadinya memperingatkan rekan-rekan sesama dokter, ini ada virus yang berbahaya nih. Tapi oleh karena dia dianggap sebagai orang yang berbahaya oleh partai, dia dianggap menyebarluaskan hoax, ya, menyebarluaskan kabar bohong dan bisa mengganggu stabilitas, maka oleh pemerintah dokter ini ditahan dan kemudian meninggal dunia, ironisnya karena virus yang dia peringatkan itu. Nah, ini menunjukkan lagi kepada kita bahwa keterbukaan adalah sesuatu yang masih asing, ya, masih sulit untuk ditemukan dalam politik Cina. Kemudian ada sensor di mana-mana, sensor internet. Kita nggak bisa buka Facebook, kita nggak bisa buka Google, YouTube dan lain sebagainya di Cina, kecuali pakai VPN ya. Tapi VPN pun suatu masa pernah diblok oleh pemerintah, walaupun itu VPN yang berbayar. Nah, saya kebetulan bulan Oktober tahun lalu, Oktober 2019, saya berkesempatan datang ke Beijing, dan itu waktu ketika Cina baru saja merayakan 70 tahun hari nasionalnya ya. Nah, saya mendapat cerita bahwa selama masa perayaan hari nasional itu lapangan Tiananmen betul-betul dijaga ketat, tidak sembarang orang bisa masuk. Tidak seperti waktu kita datang tahun 2014 ya, Mas Randi ya. Yeah. Kemarin itu sangat ketat gitu. Kemudian akses internet betul-betul dibatasi dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kira dampak politik yang paling jelas dari insiden Tiananmen terhadap politik Cina adalah kesulitan baik bagi rakyat Cina maupun bagi pemerintah dan partai yang berkuasa untuk sampai pada satu titik di mana mereka dalam tanda kutip bersepakat apa yang mereka butuhkan bersama-sama nih. Apakah reformasi politik saja, apakah reformasi ekonomi saja, atau apakah reformasi ekonomi itu harus juga dibarengi dengan reformasi politik. Jadi ketika rakyat di satu sisi dan pemerintah di sisi lain belum bersepakat, maka dampak politik yang tadi dimunculkan dari insiden Tiananmen itu menurut saya masih akan tetap terasa sampai dengan, saya tidak tahu, tahun-tahun yang akan datang mungkin ya. Terima kasih Mas Rahmat. Memang ini ya menjadi momen penting memang akhirnya tragedi Tiananmen itu ya, dan tampaknya memang masih mengakar kuat, mengkristal menjadi karakter pemerintah yang menjadi momen yang mempengaruhi karakter pemerintahan sampai saat ini. Tapi menarik juga tadi yang disebutkan tadi oleh Mas Rahmat, ada debat setidaknya sampai sekarang bahwa sejauh mana sih kebutuhan reformasi ekonomi dan reformasi politik begitu. Tentu saja tadi konteksnya Tiananmen tampaknya menjadi faktor penting ya, milestone penting yang kayak tampaknya menjadi penghambat untuk perubahan reformasi proses demokratisasi yang ekstrim gitu ya, yang ekstrim yang mungkin mau tidak mau kita bisa membayangkan itu kalau misalkan demokrasinya ala barat gitu. Tapi sebenarnya Mas Rahmat, ada atau tidak sih sebenarnya proses-proses demokratik atau esensi demokrasi di Cina itu sendiri? Ya, kalau kita banyak membaca tentang sejarah Cina ya, kita akan menemukan bahwa sejarah Cina itu khususnya ketika dia diperintah oleh sistem kedinastian itu dekat dengan otoritarianisme ya. Bahwa perintah kaisar adalah mutlak dan tidak ada yang bisa menentang perintah tersebut, dan kesetiaan rakyat itu ditunjukkan kepada kaisar dengan cara-cara yang menunjukkan ketundukan ya, sehingga kita bisa mengatakan bahwa dari sisi ini dalam konteks sejarah mungkin kita bisa menyatakan demokrasi adalah sesuatu yang asing bagi Cina ya.
Tetapi kalau kita melihat lagi lebih lanjut, sebenarnya ada beberapa aspek demokrasi yang juga bisa kita temukan dari perjalanan sejarah dan budaya Cina ini. Misalnya apa yang kita kenal sebagai Tianming atau mandat surga. Ya, Tian itu artinya surga dan Ming itu mandat. Setiap kaisar dan bahkan mungkin pemimpin partai yang berkuasa di Cina saat ini merasa mereka memiliki Tianming, ya, memiliki mandat dari surga, memiliki mandat dari dewa gitu ya, dari yang mereka yakini sebagai kekuatan yang paling tinggi gitu, bahwa mereka berhak untuk memerintah. Tetapi ketika mereka menjalankan sesuatu yang keliru atau mereka terlibat dalam skandal, mereka terlibat dalam proses politik yang justru membuat rakyat menjadi menderita, maka Tianming itu bisa dicabut gitu. Jadi ini menunjukkan kepada kita bahwa ada aspek dalam politik dan budaya Cina gitu. Ada aspek yang menunjukkan bahwa pemimpin itu sebetulnya nggak boleh melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kepentingan rakyat. Karena kalau dia melakukan itu, maka konsekuensinya kekuasaan dia akan dicabut, kekuasaan dia akan ditarik. Nah, ini kan sebetulnya mirip dengan prinsip demokrasi yang kita kenal ya. Ketika pemimpin tidak lagi mendapatkan kepercayaan dari rakyat, maka boleh jadi lewat pemilu berikutnya dia akan dikalahkan oleh calon pemimpin yang lain. Nah, itu dari sisi sejarah budaya masa lalu. Dalam konteks budaya kontemporer, dalam konteks politik Cina kontemporer misalnya, pada waktu Mao Zedong berkuasa, kita pernah mendengar sebuah kampanye yang namanya biarkan 100 bunga berkembang dan biarkan 100 aliran saling bersaing. Tujuannya adalah untuk memberikan kritik kepada para pemimpin partai. Tapi ketika para pemimpin partai merasa, wah kritiknya kok lama-kelamaan makin keras ya, kritiknya kok lama-kelamaan membuat kita merasa nggak enak di kuping dan lain sebagainya, jadi akhirnya tidak diteruskan. Lalu di zaman Deng Xiaoping akan menjadi pemimpin pada tahun 78, ada juga yang namanya tembok demokrasi. Jadi ada sebuah tempat di Beijing di mana orang itu bebas ya, leluasa untuk membacakan puisi, untuk berorasi, untuk menempelkan pamflet dan lain sebagainya, yang beberapa di antaranya memang mengkritik pemerintah. Nah, ini dipandang oleh Deng Xiaoping, oke lah, awalnya ini bagus, tapi lama-kelamaan, seperti gerakan 100 bunga tadi, lama-kelamaan ini juga dirasa merongrong pemerintah, sehingga akhirnya tembok demokrasi ini dihentikan. Nah, kemudian kita juga sempat membaca ada pemilihan di tingkat lokal di provinsi Hubei, di provinsi yang lain. Tapi sayangnya eksperimen ini tidak berlanjut karena kemudian pemilihan di tingkat lokal ini alih-alih memenangkan calon pemimpin yang memang direstui oleh partai, ini justru dalam beberapa kesempatan orang yang bukan anggota partai itu malah bisa jadi pemimpin. Di tahun 2011 ada juga kejadian di desa nelayan Wukan, ini di provinsi Guangdong ya. Ketika para nelayan di desa itu mereka merasa ini kok partai komunis yang berkuasa ini kok tidak memberikan hak-hak kita ya. Ketika tanah-tanah mereka diserobot gitu, dan itu membuat mereka tidak senang. Lantas para nelayan ini memblokade desa dan secara efektif mereka menjadikan desa itu tidak di bawah pemerintahan partai yang berkuasa lagi gitu. Tapi itu eksperimen yang kemudian hanya berumur singkat. Secara nasional kita bisa mengatakan bahwa kalau tadi dari sisi sejarah, dari sisi budaya, Cina punya aspek demokrasi, walaupun tidak serapi, walaupun tidak sekuat sebagaimana yang dibayangkan oleh orang-orang barat ya. Tapi mereka pernah punya itu. Lalu Cina pernah menjalankan beberapa eksperimen demokrasi di tingkat lokal. Namun di tingkat nasional kelihatannya
demokrasi di Cina lagi-lagi ini masih sangat jauh. Apalagi sekarang dengan yang tadi Mas Randi bilang ada pandemi, ada Hong Kong, tahun 2017 Presiden Cina meminta amandemen konstitusi yang membolehkan dia untuk menjabat lagi setelah 2 kali masa jabatan. Ini semakin jauh ini dari proses demokrasi di Cina. Oke Mas, memang menarik ya. Setidaknya memang artinya adalah kita harus akui adalah beberapa elemen-elemen demokrasi begitu secara tradisional, tapi memang limitasinya masih sangat kuat gitu ya. Betul. Saya membayangkan tadi full blown demokrasi gitu, apalagi kalau kita pakai standar Barat. Tapi menyambung dengan itu Mas, kita tahu ya ada beberapa analisis gitu, ada beberapa scholars yang mencoba meramalkan the coming collapse of China gitu ya misalnya. Yeah. Ada beberapa scholars yang merasa bahwa dengan kondisi saat ini gitu, dengan kondisi lemahnya demokrasi, kuatnya censorship, otoritarianisme, kontrol yang sangat kuat oleh pemerintah pusat. Banyak kalangan, banyak scholars yang meramalkan bahwa ini tidak akan berumur panjang. Tadi ada suatu saat ketika dia akan hancur gitu. Gordon Chang misalkan secara gamblang meramalkan the coming collapse of China. Scholars yang lain mungkin ada beberapa yang sedikit lebih lunak. Misalkan Susan Sirk bilang bahwa China itu is a fragile superpower. Ya, gitu. Betul. Dalam konteks seperti ini, menurut Mas Rahmat, apakah memang demokrasi itu penting dan akan menjadi kunci kelanggengan pemerintahan Cina, atau jangan-jangan sebenarnya ya Cina akan tetap bisa langgeng saja tanpa demokrasi? Bagaimana? Ya, kalau secara personal ya Mas Randi ya, tanpa kita lebih dulu misalnya merujuk kepada pendapat para ahli, para scholars. Beberapa tadi sudah Mas Andi sebut ya namanya ya. Tapi secara personal saya termasuk orang yang percaya bahwa setiap orang itu punya hak untuk kebebasan politik. Ya. Setiap orang punya hak untuk merdeka, setiap orang punya hak untuk menyampaikan pendapat. Itu kan bagian dari hak asasi manusia ya, dan saya kira Mas Randi lebih paham lah daripada saya soal HAM ya. Nah, dalam konteks itu kemudian saya meyakini bahwa mereka yang berdemonstrasi di Tiananmen tahun 89, mereka yang sekarang sedang rame-rame protes di Hong Kong, mereka sedang menjalankan hak-hak politik mereka, dan oleh sebab itu menurut saya sudah sepantasnya bagi pemerintah Cina mengakomodasi hak-hak politik mereka. Di sisi yang lain, saya juga percaya bahwa yang namanya self-determination itu juga bagian dari hak asasi tadi. Artinya setiap orang, setiap bangsa itu bebas menentukan nasibnya sendiri. Yang ingin saya katakan adalah apakah nanti Cina mau menjadi demokratis atau tidak, itu bukan sesuatu yang kemudian harus ditekankan dari luar gitu loh. Jadi ini terserah kepada bangsa Cina sendiri, terserah kepada rakyat Cina, terserah pada pemimpin Cina. Ketika tadi saya katakan mereka nanti akan tiba pada satu titik di mana mereka bersepakat untuk reformasi politik, untuk keterbukaan, untuk demokratisasi, itulah yang kemudian kita tahu, oh ini demokrasi akan segera berjalan di Cina. Nah, dalam konteks yang lebih dalam konteks yang lebih akademis misalnya, kita bisa mengatakan beberapa pendapat. Tadi Mas Andi sudah menyebut ada nama Gordon Chang, ada Susan Sirk. Saya bisa tambahkan di sini juga nama Bruce Gilley. Bruce Gilley pernah bikin semacam proyeksi bahwa di masa depan dia akan melihat politik Cina itu akan bisa bermuara pada 1 dari 4 kemungkinan ya. 4 kemungkinan itu adalah no change, tidak ada perubahan, kemudian neo-authoritarianism, otoritarianisme gaya baru, gitu. Ada chaos, ada kekacauan, ada demokrasi. Kalau kita lihat konteks sekarang ini kelihatannya
tiga yang pertama itu tampak jelas ya. Ada chaos, ya kan, di Hong Kong, ada chaos di Wuhan, dan mungkin di tempat-tempat yang lain juga. No change dalam pengertian partai yang berkuasa di Cina tetap partai yang itu. Tidak ada keterbukaan politik, censorship tetap berjalan, dan seterusnya. Neo-authoritarianism itu tampak dari yang tadi saya bilang. Presiden Cina meminta agar konstitusi diubah sehingga dia bisa kemudian menjadi presiden lagi setelah 2 kali masa jabatan. Nah, demokrasi masih sesuatu yang tampak jauh ya kalau kita melihat pendapat dari Gillet di sini. Dan juga bisa saya tambahkan di sini bahwa kalau pertanyaannya adalah masa depan politik Cina seperti apa sih? Apakah dia akan jadi negara demokratis ataukah tidak? Saya mungkin bisa mengatakan bahwa itu sangat sulit ya, itu sangat sulit. Tidak mudah untuk memprediksi masa depan reformasi politik di Cina, apalagi kalau outputnya adalah demokrasi. Dan kemudian kita bisa tanya, demokrasi macam apa nih yang mau dijalankan di Cina? Apakah demokrasi ala Barat? Apakah demokrasi dengan karakteristik Cina? Atau apakah demokrasi dengan cara yang lain? Nah, menurut saya, karena ada perbedaan tradisi budaya, ada perbedaan ideologis, ada perbedaan sejarah politik, maka kalaupun Cina akan menerapkan demokrasi yang akan dia jalankan itu akan berbeda dengan demokrasi yang dijalankan oleh Barat. Misalnya, demokrasi di Cina nanti akan tetap menekankan pada negara yang kuat. Negara yang kuat dalam pengertian negara kemudian menjamin kebutuhan ekonomi rakyat itu tetap terjaga. Sembari sedikit demi sedikit melonggarkan keterbukaan politik sehingga nanti bila dirasa sudah tiba saatnya akan ada keterbukaan yang jauh lebih luas. Nah, demokrasi yang akan berjalan di Cina nanti menurut saya ya campuran dari itu semua, campuran dari tradisi, campuran dari budaya, campuran dari ideologi Cina, campuran dari sejarah politik, campuran juga dari keterlibatan Cina dengan dunia internasional dan lain sebagainya. Cuma lagi-lagi tadi itu, kalau saya ditanya apakah Cina akan menjadi negara demokrasi atau tidak, jawabannya sulit, ya. Tetapi kalau Cina mau menjadi demokratis, maka demokrasinya akan berbeda dengan demokrasi Barat. Terima kasih Mas Rahmat. Saya rasa ini sama-sama yang sangat menarik. Semoga ini menambah wawasan bagi para pendengar. Bagaimana cara kita memahami Cina. Sekali lagi terima kasih mendengarkan podcast. Terima kasih Mas Rahmat. Terima kasih juga mendengarkan podcast dari Departemen Hubungan Internasional. Podcast ini tersedia nanti dalam berbagai varian output, ada mulai dari Spotify, terus kemudian kayaknya iTunes dan lain sebagainya. Terima kasih. Sampai jumpa ke podcast Departemen HI selanjutnya. Bye. Bye.